Memiliki anak yang soleh adalah suatu cita-cita setiap kita. Bahkan itu harus dijadikan cita-cita. Mencetak anak soleh itu, ma'asyarul hadir, bukan setelah hamil. Benar, undangannya kawinan, kawin sunnah Nabi, tapi maaf, praktek kawin jauh dari syariat Nabi. Bismillahi masyaallah, la yasuku khair illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la rabban siwah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin khairil maulud wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumil maw'ud. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa memenuhi panggilan atau undangan dari saudara kita, guru kita Ustaz Taufik Hasnuri, yang telah mengajak kita untuk bersama-sama menampakkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Memiliki anak yang soleh adalah suatu cita-cita setiap kita. Bahkan itu harus dijadikan cita-cita. Memiliki seorang anak yang bisa kita banggakan bukan sekedar di hayati dunia, bukan sekedar di alam dunia, tapi sampai akhirat kelak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau menghimbau kepada kita untuk menikah, dalam sebuah hadis yang sering kita dengarkan, sering dibawakan di dalam khutbatun nikah, beliau mengatakan, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Rasulullah pernah berkata, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, menikahlah kamu, kata Rasulullah, dan perbanyak keturunan, kata Rasulullah. Fa ini sesungguhnya aku mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, aku akan membanggakan kamu kelak pada hari kiamat, kata Rasulullah. Ini Rasulullah bangga, akan membanggakan saya, membanggakan Bapak Ibu hadirin sekalian pada hari kiamat kelak. Tapi yang model bagaimana, Pak? Ini yang perlu kita pikirkan. Rasul menyuruh kita menikah, Rasul menyuruh kita memperbanyak keturunan, dan aku akan membanggakan kamu kelak pada hari kiamat. Kalau saya punya anak, Pak, misal anak saya katakanlah ada 10, yang satu guru fikih, yang satu ahli tafsir, yang satu ahli sirah, yang satu seorang pedagang sukses karong, seorang lagi ada sebagai guru mendidik anak-anak dengan didikan yang benar. Semuanya baik, semuanya Masya Allah. Yang jalan-jalan akhirat membanggakan, yang akhirat, yang dunia pun membanggakan. Ini membanggakan. Saya bangga punya anak banyak. Tapi kalau seandainya, Pak, sebaliknya, anak saya 10, yang satu bandar togel, na'udzubillah, yang satu tukang mabok, yang satu kawin sana kawin sini, lepas kawin, yang satu nipu orang sana sini, jumlah 10 tidak ada bangga, bahkan pilu, sedih. Mungkin saya akan mengatakan, ya Allah, coba sih kok jadilah. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, Pak. Bagaimana mencetak diri kita dan anak keturunan kita, bukan sebatas kita yang akan bangga. Karena kalau kita manusia ini, Pak, banyak yang bangga. Maaf, mungkin ada yang anak nanti terpilih jadi caleg, naik, wih bangga dia, Pak. Atau anak sukses dagang, tadinya cuma 1 ruko punya, tahu-tahu dalam 3 tahun meningkat punya 4 cabang di Palembang. Bangga kita. Tapi bangga yang semu, ma'asyarul ikhwan, bangga yang sesaat. Boleh jadi kebanggaan itu menyiksa kita di alam barzakh.
Ketika kita tahu ternyata anak kita dalam perdagangannya, dalam urusannya sudah jadi pemimpin, diangkat tahu khianat sama rakyatnya, atau dia berdagang ternyata dagang yang selama ini kita lihat berkembang didapatkan dengan cara yang haram, laporan kepada orang tua tetap datang. Ma'asyiral ikhwani, Rasul mengatakan, ini bukan takziah memang Pak, tapi sedikit dah apa begitu angkat tentang kematian. Rasul mengatakan yaumul jum'ah yaum tu'radul a'mal ilal aba wal anbiya. Hari Jumat, hari yang akan dilaporkan kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia tentang perilaku perbuatan kita yang masih hidup. Nah, kalau kita dulu tidak tahu, bahkan maaf naudzubillah, kita senang setiap minggu dapat kiriman duit, anak ngirim makanan, anak ngirim duit, kita nikmati pakaian. Ternyata setelah kita di alam barzah, Allah bukakan hijab, ternyata yang diberikan kepada kita duit haram, pakaian dari yang haram. Apakah kita akan bangga? Nah, inilah ikhwan rahimakumullah, mari berpikir, berniat. Tadi dibacakan dalam Al-Quran, Ibunda Siti Maryam dalam Al-Quran dikatakan nadar, aku punya nadar ya Allah, aku punya niat. Jadi sebelum anak itu ada sudah diniatkan. Bahkan mencetak anak soleh itu, ma'asyarul hadir, bukan setelah hamil, sebelum kawin sudah dididik oleh Rasulullah. Cari calon ibu yang baik, Rasul menganjurkan. Kita pun mencarikan untuk anak kita perempuan, cari pasangan yang baik, yang mengenal Allah, mengenal Rasul, yang takut sama Allah, takut sama ancaman Rasul. Dicari. Kemudian setelah dapat, tidak gampang menikahkan anak itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ulama mengandalkan dua perkara harus dilakukan: istikharah, musyawarah. Untuk mencari menantu, istikharah, minta petunjuk sama Allah. Musyawarah, cari tahu dengan keluarga, mak mana ini calon besannya, bagus tak uangnya, keturunan uang baik apa tidak, bagaimana akhlak tingkah lakunya. Karena dikatakan ma fil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua itu akan menurun kepada anaknya, walaupun bukan mesti demikian. Kalau dia keturunan orang baik, insya Allah anaknya pun akan baik. Lalu setelah kita dapatkan, lalu kita kawinkan. Ma'asyiral hadirin, jangan lupa, kawin perkara penting. Dari perkawinan inilah akan muncul anak-anak keturunan yang soleh. Berkat niat Ibunda Siti Maryam terlahirlah seorang perempuan yang solehah. Lalu dalam ayat tadi dikatakan juga ketika anak itu lahir, dinamakan dengan nama yang baik. Lalu Zakaria sebagai Nabi Allah takafal alaiha, memelihara, mendidiknya, dicari guru yang baik pula. Nah, kembali masalah kawin. Kawin hendaklah punya niat soleha, baik mempelai ataupun orang tua yang mau menikahkan anak. Niat apa niat kita ngawin ke anak? Apa budak lah sudah umur, lah sudah sekolah lah selesai galau, lah cukup lama pan kawin ke? Tak sekedar itu niat kita ya kawan. Jadikan semua gerak diri kita ibadah, wabil khusus pernikahan. Nikah jadikan ibadah. Anak kita ajarkan bagaimana dia menjadikan perkawinan bukan sekadar pelampiasan syahwat, mencari keturunan, tapi tidak bernilai ibadah di mata Allah. Niat ini yang paling utama. Dari niat solehah itulah maka akan muncul orang-orang yang soleh. Lalu dalam perkawinan itu sendiri, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, penting dan sangat penting. Orang banyak dalam undangan Pak tertulis, kami akan melaksanakan sunnah Rasulullah, menikahkan anak kami. Nah, benar undangannya kawin sunnah Nabi, tapi maaf praktek kawin jauh dari syariat Nabi. Banyak nyontoh yang tidak diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu. Maaf, model kawin lanang betino duduk depan ketip, tidak diajarkan dalam syariat. Itu ajaran Nasrani, dipakai banyak oleh umat Islam, pakai dikerudungi pulau berdua ngadep ketip. Belum sah itu Pak. Jadilah Ustaz, nak jadi juga kata dia. Kadang-kadang ada model ketip yang bengak itu Pak. Dia alasan nak jadi juga, mana pacar. Bahkan secara hukum boleh jadi, tak jadi kawin itu. Kenapa? Maksiat. Setelah itu tidak cukup sudah, katakanlah kawin benar, mempelai perempuan dipindah. Sebagai tanda syukur mereka pun melaksanakan sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Ngumpulkan uang untuk senang tapi dengan cara yang dilaknat Allah. Ngadakan orkes barangkali,
organ tunggal barangkali. Berpikir Pak, anak dak ngajar, dak ngelarang bapak nak ngadukan organ tunggal jaturi, nak ngundang betino setengah telanjang joget jaturi. Tapi ingat, model sekarang ini guru kita Taufik Hasnuri ini, Ustaz Taufik ini besar pahalo. Berkat dia ngundang kita, berapa jumlah kita nih, katakanlah 500, berzikir, bersalawat, beliau duduk nyantai di pejit lah. Dapat pahala Pak. Lemak dia di pejit, pahala ngalir. Bapak hadir majelis taklim, berapa jarak? Jauh. Saya paling jauh barangkali dari Borang sana Pak. Dari Sakop, Santren Lubah, ngancap ke sini. Pahala saya dapat, beliau dapat karena dia ngundang kita. Mandalla ala khair kafaili. Wong yang ngajak kebaikan dapat kebaikan. Walaupun seandainya kita ngadukan acara, tahu-tahu kita pas hari kita sakit terkojor di rumah sakit Pak, pahala ngalir ke rumah sakit. Kita ngajak wong berbuat baik, tapi coba wong yang ngadukan organ tunggal itu Pak. Berapa ratus wong berjoget, berapa ratus wong dengar itu lagu yang tidak benar, menyaksikan itu maksiat, belum lagi yang mabok, yang jual obat, 1000 wong maksiat di situ tanggung dia, mugalah dia megang tasbih. Berzikirlah dia, kiriman dosa dapat dari Allah. Nah yang macam ini apakah akan mendatangkan rahmat Allah kepada anak kita yang menikah? Tentu tidak Bapak hadirin. Jauh. Bahkan bukan rahmat Allah. Pagi ngumpulkan ulama, ngumpulkan habaib, kiai kumpul, marhaba anakku kawin. Bubar kiai, organ tunggal laju. Rahmat Allah yang sudah nyampe dicabut lagi sama dia Pak. Nah yang model macam ini maaf susah untuk menurunkan keturunan yang berkah, keturunan yang soleh. Kalau memang orang dulu tidak begitu, dijaga rahmat Allah, bahkan yang banyak hilang dan jarang dipraktekkan Pak. Kawin, ini bukan acara kawinan Pak, tapi berhubungan dengan kawin. Anak tak muncul kecuali adanya kawin. Wong dulu Pak, kalau anak mau kawin, nyiapkan kamar pengantin, tidak macam kita sekarang. Maaf kadang-kadang biaya untuk kamar pengantin sekian puluh juta. Kamar pengantinnya itu spraynya model sekian juta, hordengnya lain, hiasannya lain. Kalau orang dulu ida Pak, kamar pengantin sudah siap manggil kiai, yai tolong masuk bilik anakku nah bakal jadi tempat pengantin, doa ke biar terjaga dari bisikan syaitan, doa ke biar berkah keturunan keluar keturunan yang soleh, panggil habaib, doa ke semayang ke di bilik nih. Itu cara orang dulu Pak, yang banyak kita lepas. Sekarang kadang-kadang maaf yang menghiasi kamar pengantin anak bapak kafir bukan muslim. Tangan wong kafir sudah ngerayap di bilik anak kita Pak. Bukan orang soleh. Seharusnya kita berpikir untuk mencetak anak yang soleh. Tanya sama petani Pak, mak mana petani itu biar dapat hasil unggul memuaskan, segala cara dia usahakan. Nah kita pun harus berusaha. Kita tidak mampu mengundang wong, diri kita dewek Pak. Tahu ini bilik sebulan lagi bakal dipakai anakku. Di bilik inilah maaf dia bakal melakukan hubungan, yang dari situ hubungan akan keluar anak soleh. Kan ku jaga ini bilik dari bisikan syaitan, dari pandangan syaitan. Tiap hari kita sujud di situ Pak, tiap hari kita baca Quran di situ Pak. Tak puas ngerasa diri kita ini kurang, panggil kiai, panggil habaib, panggil ulama, tolong beb semayang di sini 2 rakaat, tolong kiai semayang di sini, doa ke aku pengen dapat keturunan dari anakku nih kakek. Nah sekarang itu kita lupakan Pak. Kita lebih senang umbar-umbar duit segala macam untuk sekedar kepuasan yang sesaat. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi, hal-hal yang buruk. Ketika muncul anak yang tak soleh, cocong kita tak benar, nyalakan anak kita. Kau ni dedek anak kau tuh, kau ngajah. Padahal kita dulu ngawin ke anak kita dengan cara tak benar. Muncul cocong yang tak benar. Nah dari titik nol ini Pak, dari perkawinan itu yang perlu kita perhatikan. Sampai nanti ketika kita ketahui ternyata anak kita alhamdulillah hamil. Nah lebih hati-hati seorang bapak. Seorang bapak pengen dapat keturunan yang soleh, itu harus menjaga dirinya Pak. Dari benih yang akan kita tuangkan kepada istri kita, berkahi dulu benih itu. Maaf, ini banyak salah kita Pak, salah persepsi. Bahkan ada yang dibuat ini sunnah, ini memang ulama ngajarkan, dianggap suatu permainan. Ini minta maaf, bukan ngomong kotor Pak. Termasuk waktu yang disunnahkan begawi malam Jumat. Berhubungan suami istri disunnahkan malam Jumat. Nah, kadang-kadang budak sekarang ngomong, "Oi, malam Jumat habis maghrib nabel, ai kau nih. Nak perang bacanya jadi apa?" Dianggap begitu, bukan itu. Memang ini benar tak salah.
termasuk waktu paling afdol malam Jumat. Tapi wong dulu dan apa yang diajarkan Rasul bukan macam kita sekarang. Malam Jumat malam ibadah. Dari maghrib sampai jam 10 apa kata solat, solawat, zikir, sudah penuh dirinya dengan keberkahan, penuh dirinya dengan nur cahaya dari Allah dan Rasul. Begawe keluar anak, Masya Allah. Itu yang dimaksud tuh Pak. Bukan sekedar begawinya baik. Ini maaf, na'udzubillah min dalik. Sebelum begawe lah melakukan bermacam maksiat, mata nonton maksiat, mulut mengucapkan ghibah dan lain-lain, begawe keluar anak, na'udzubillah. Nah, kemudian faktor yang terpenting juga Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, diri kita. Kemudian kalau istri kita sudah hamil, mengandung anak kita, jangan sampai disentuhkan anak kita dengan rizki yang haram. Dari benih itu Bapak hadirin, jangan dicecekkan sedikit pun anak kita dengan sesuatu yang haram, yang syubhat pun jangan. Rasul mengatakan rizki yang halal itu sya'am aba, mau ndakmu akan mempengaruhi watak seseorang untuk selalu taat kepada Allah. Akan tetapi rizki yang haram sya'am aba, mau ndakmu akan mempengaruhi orang tersebut untuk condong kepada maksiat kepada Allah. Diceritakan Pak, ada seorang ulama yang soleh, ulama yang luar biasa. Beliau punya anak 4 orang laki-laki. Dia dedek anaknya ini luar biasa. Dari 4 orang yang 3 Masya Allah, ma'fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tuanya ada pada 3 orang. Berbeda dengan 1 orang. Yang satu berbeda. Pernah suatu hari seperti inilah, beliau mengadakan acara, kumpul orang banyak, kumpul ulama, anaknya 4 hadir di situ Pak. Yang 3 duduk rapi dengan akhlak luar biasa. Yang sikok sat berdiri, nyerit-nyerit, manggil uang, duduk lagi, ngembek barang, tak nunjukkan akhlak sama sekali. Yang 3 Masya Allah Pak, muta'adib, akhlak luar biasa, apa kata nunduk depan baknya. Tapi yang sikok ini berbeda dengan yang lain. Akhirnya ada seorang tamu bertanya, ini yang 3 anak kau? Anakku alhamdulillah. Yang sikok lagi mirip juga dengan mereka. Apa anak kau juga? Anakku juga. Ini kawan akrabnya Pak. Terceplos, ngapa berbeda tuh? Ngapa berbeda? Yang 3 Masya Allah, yang 1 ini ngapa lain? Tak menunjukkan akhlak sama sekali. Bejat. Wong tua dilewatinya, neriak-neriak panggil wong. Padahal baknya duduk di sini ulama besar. Saudaranya 3 Masya Allah, guru-guru yang lain banyak. Ketika ditanya itu Pak, ini sang ulama cuma nunduk neteskan baju mata. Itulah kesalahan aku, kata dia. Kesalahan aku, kata dia Pak. Salah mak mana? Kata kawannya tadi. Akhirnya dia buka cerita Pak. Dulu waktu sebelum budak ini pindah dari sulbiku kepada emaknya, sehari sebelum aku maaf melakukan hal itu, aku pernah dipanggil oleh seorang pembesar negeri ini. Dia tuh baik sama aku, tapi aku tahu benar kalau gawainya dia ini macam-macam. Yang syubhat ada, yang haram ada, yang halal ada. Nah, aku ngerasa kawan akrab, aku diundang mampir aku. Ketika aku mampir, dia pun tahu selera aku. Malam setelah kami duduk ngobrol lama, disugun kelah aku daging kambing panggang. Kulahap itu makan dengan luar biasa karena lama aku tak temu itu barang. Setelah balik, maaf, timbul kepengenan natangi bini. Ku datangi biniku. Terjadilah apa yang terjadi, keluarlah budak itu. Aku baru sadar kalau kawanku itu banyak syubhat dan haram yang diberikannya. Jadi yang ku makan itu yang berpengaruh pada sulbiku turun kepada anakku. Satu kesalahan sampai macam itu Pak. Nah ini penting, mendidik anak bukan sekedar bapak titip ke Ustaz Taufik Asnuina tiap hari ku duduk sini tolong didik. Tegak duduk beliau sampailah berbuih mulut Pak. Kalau anak dijuk duit haram tak jadi kiai, tak jadi ulama, tak jadi orang soleh. Ini faktor yang penting. Kemudian tadi dalam surah yang dibacakan pula ditunjukkan bagaimana dididik wakafalah Zakaria. Wakafalah Zakaria yang mendidik Siti Maryam sampai jadi umi Nabi Allah Isa seorang solehah mubarakah. Bukan sembarang wong Pak. Nabi Zakaria sekarang tak katik Nabi tapi kiai banyak, ulama banyak, tapi Allah saya wasiat Pak, kalau seandainya itu kiai kita masih ragu,
itu Habib kita ragu belajarnya mak mano, ilmunya mak mano, gurunya siapa. Jangan sembarang kita memberikan anak kita. Takut model zaman sekarang Pak, kita demen tahlil, tahu anak kita balik dari mondok luar negeri balik ngata ke Pak haram ini. Nah kau Pak jarak kubur tu musyrik. Nah kau kita maulidan Pak tak boleh ni. Kau dulu di maulid ke waktu lahir dimarhabakan. Nah hati-hati Pak, didik cari guru. Dan kalau baca bukan sekedar orang alim, tapi orang alim yang soleh, yang memiliki sifat waro, yang memiliki sifat takwa Allah, punya sifat tidak cinta namanya yang apa dikatakan dunia. Dia menikmati dunia ala kadarnya. Dia punya sifat menjaga diri, yang mempraktekkan ilmunya. Mereka itu ada Bapak, bukan tidak ada. Walaupun sudah sulit didapatkan, masih bisa kita dapatkan. Banyak cara kalau memang sulit mendapatkan mereka. Dari semenjak bini kita hamil Pak, sampai budak keluar, rajin-rajin baca Quran. Di samping bini kita pun suruh baca Quran. Bini kita tak lancar baca Quran, suruh baca zikir, baca tasbih sampai budak keluar. Sampai budak sudah keluar, waktu nyusui anak, itu pesan sama bini kita, jangan lupa berzikir. Susu masuk ke perut, roh daripada sir rahasia keberkahan zikir masuk juga ke anak kita Pak. Ini bini kita nyusui sambil nonton sinetron, sambil nonton yang tak benar. Mana nak jadi anak kita benar Pak? Bahkan kadang-kadang maaf, ada model betina sama betina kumpul sambil nyusui sambil menghibah, keluar anaknya nyes, tukang hibah, tukang fitnah. Kenapa? Emaknya dulu macam itu juga. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi anak-anak kita, wabil khusus anak daripada guru kita Ustaz Taufik Hasnuri, semua putri-putri beliau, dan mudah-mudahan hajat beliau pengen punya anak yang lanang nambah lagi insyaallah dikabulkan Allah. Kita semua juga insyaallah yang belum punya anak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak beliau ini banyak Pak. Sebagian pucuk umur dari dia Pak, anak murid ya. Jadi saya juga mungkin jadi anak murid dia juga, ada apa-apa mbak berkah. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita, daripada anak keluarga kita diberikan keturunan. Yang belum dapat keturunan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang anak kita mungkin sulit untuk dinasihati, jadikan Allah berkah ini maulid, berkah ini majlis, jadikan anak yang soleh, yang nurut daripada perintah ada yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagi kita yang sakit, yang punya hajat dikabulkan Allah hajat-hajatnya, yang memiliki kesulitan dihalangkan Allah kesulitan-kesulitannya. Mudah-mudahan diberikan Allah keberkahan. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.